Cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Rejang Lebong beberapa pekan terakhir mengakibatkan 2 atap seng rumah warga desa Sambirejo, Kecamatan Selupo Rejang rusak parah. 2 rumah yang terdampak tersebut yakni milik Soeharto dan Ibnu Solihin. Menurut salah satu korban, musibah terjadi pada Kamis sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Angin kencang berputar-putar di sekitar rumahnya dan menyebabkan sebagian atap berterbangan. Kita kemarin ada di dalam rumah, kebetulan tuh orang rumah lagi sakit, jadi tamu sanak saudara kita banyak di rumah. Yaitu tiba-tiba ada angin yang begitu kencang. Rupanya dia mau angkat teras rumah kita itu. Rupanya dia ini nggak kuat ya, nggak kuat ya. Ininya terlalu kuat ininya. Udah tuh yang terbang cuma seng aja. Begitu saya buka pintu, rasa angin itu hangat. Angin kencang itu hangat. Sudah itu saya lihat seng teras kita gini, gelombang-gelombang ini. Ya, gelombang. Muter anginnya berarti, Pak? Iya, muter. Kebetulan di situ di parkiran mobil di garasi kita itu ada mobil. Kalau nggak ada mobil mungkin garasi mobil itu keangkat. Ngikut juga. Iya. Jam berapa, Pak, kejadian? 5:30. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Korban bersama warga setempat telah bergotong royong memperbaiki atap bangunan yang rusak. Bencana seperti ini merupakan kali kedua terjadi di wilayah ini. Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu, angin puting beliung juga melanda dan menerjang 3 rumah di desa ini. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. ZA, seorang buruh harian lepas di Kabupaten Bengkulu Tengah, ditangkap polisi Pondok Kelapa lantaran mencabuli anak yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Tak tanggung-tanggung, perbuatan keji tersebut sudah dilakukannya 3 kali di kebun sawit belakang kosan pelaku. Kanit Reskrim Aibda Jumral Lebi membenarkan hal tersebut. Pencabulan terjadi pada November lalu dan kasus ini terungkap setelah kakaknya melihat postingan di ponsel korban. Kasus persetubuhan anak terjadi hari Jumat tanggal 11 November 2022. Itu sudah dilaporkan korban didampingi oleh orang tuanya, ibunya, melapor ke Polsek Pondok Kelapa. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan kita cek ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diambil visum. Setelah mendapat 2 alat bukti dan terpenuhi, malam tadi tersangkanya kita amankan di Polsek Pondok Kelapa. Untuk modusnya sendiri apa, Bang? Modusnya merayu korban ini dengan cara melewati aplikasi Messenger chatting. Jadi merayu, kemudian ketemuan, dan kebetulan rumah korban dengan rumah pelaku ini bersebelahan, tetangga. Oh, tetangga. Jadi yang mana korban ini kan masih di bawah umur, masih SMP kelas 3. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Pondok Kelapa. Sementara korban sudah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk setempat. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Kasus fee proyek di Dinas Pendidikan Bengkulu Utara akan memasuki babak baru. Tersangka kepala dinas dan kepala seksinya bersama barang bukti kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol Dodi Ruyatman mengatakan, berkas perkara kedua tersangka telah lengkap atau P21 dan akan segera dilimpahkan ke Kejati. Keduanya akan dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk perkembangan penanganan perkara tangkap tangan diktik Dinas Pendidikan, sampai saat ini perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sehingga kita tinggal menunggu hasil koordinasi dengan pihak Kejaksaan atau JPU untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti. Tim penyidik Tipikor di Treskrimsus Polda Bengkulu sekitar pertengahan November 2022 lalu telah menangkap 2 ASN dalam operasi tangkap tangan di kantor Dinas Pendidikan Bengkulu Utara.
Keduanya yakni Kepala Dinas Pendidikan Kardo Manurung dan Kasih Kelembagaan Sarana dan Prasarana SD-nya Sagala. Kedua ASN ini diduga meminta uang fee atas proyek kepada kontraktor dengan ancaman akan mempersulit proses pencairan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Ali Irawan alias Ali, 41 tahun, warga desa Air Duku, Kecamatan Selupurejang, nyaris tewas dihajar warga desa Cawang Lama, Kecamatan Selupurejang, Kabupaten Rejang Lebong, pada Kamis malam. Pelaku yang merupakan seorang residivis kasus pencurian ini tertangkap tangan mencuri cabai di kebun Aswardi, warga Kampung Baru, Kecamatan Selupurejang, di areal perkebunan 17A, Desa Cawang Lama. Beruntung polisi cepat tiba di lokasi sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Polsek menerima laporan dari warga masyarakat adanya pelaku yang melakukan pencurian cabai dan segera personel piket mendatangi TKP dan di sana ditemukan benar bahwa satu orang pelaku diamankan oleh warga masyarakat yang di sekitar lokasi kejadian. Kondisi yang pelaku ini tadi gimana, Bang? Untuk kondisi diserahkan ke Polsek, ada beberapa luka ya, dan segera kita lakukan evakuasi, dibawa ke rumah sakit Anissa ya, Anissa Simpang Naka. Ini diamuk massa atau? Betul bahwa diamuk massa karena berdasarkan informasi dari massa, dari warga masyarakat juga sering banyaknya pencurian termasuk pembakaran pondok di areal perkebunan tersebut. Polisi juga menyita berbagai barang bukti sepeda motor yang digunakan pelaku serta buah cabai hasil curian. Lurah Air Duku, Heni Widianti, mengakui pelaku adalah warganya yang kesehariannya bekerja sebagai buruh serabutan. Kalau yang ke lokasi kan Pak Camat tadi malam, jadi kalau menurut informasi dari Pak Camat ya pada saat itu ya korban dalam keadaan yang cukup dengan luka parah. Ya. Di bom massa waktu itu ya? Atau kayak ini. Di bom massa. Ini melakukan apa korban Ibu kalau informasinya? Saya mungkin diduga ya, diduga akan melaksanakan pencurian hasil kebun. Kebun. Cabai ya, Bu ya? Warga di sini atau warga di mana? Warga Di Kelurahan Cawang. di Kelurahan Cawang Baru. Bu, kalau sehari-harinya warga kita ini pekerjaannya apa, Bu? Ya itu tadi. Serabutan. Serabutan. Bisa di kebun, bisa jadi buruh. Mungkin ya cuma itu aja ya. Biasanya ke kebun dan menjadi buruh. Sudah berkeluarga, Bu ya? Bu. Hingga saat ini pelaku masih dirawat di rumah sakit karena sejumlah luka yang dideritanya dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong.